Oke, kita lanjut materi 2 ya. Tadi episiotomi yang dicek apa, Mbak? Episiotomi penting ini buat bidan. Episiotomi, bubble he. Episiotomi? Saya teruskan ya, Bu. Silahkan, Mbak Nadila. Perineum perlu dikaji dengan tanda reda, Ya, redness, kemerahan, edema bengkak, eosinosis, kebiruan atau pucat, discharge, pengeluaran, approximation, kerekatan jahitan. Ditemukan tanda-tanda satu di antara reda di atas. hilang suaranya, Mbak. Udah ya? Kayaknya jaringan ini. Oke. Bubble he. Hanya silahkan yang lain bantu, hanya apa? Common sign dan Izin membantu, Bu. Komansai dan ya, Mbak Abigail. Hanya apa? Hanya. Yaitu hemosein dan hemoroid. Homansign dan hemoroid. Jelaskan apa yang dimaksud itu. Homansign dan Perubahan pada sistem sirkulasi, yaitu statis darah pada ekstremitas bawah, peningkatan faktor pembekuan darah, sehingga meningkatkan risiko trombosit atau tromboflebitis atau tromboemboli. Kalau kaji tanda-tanda gangguan sirkulasi, memulai pengkajian tandi dan tanda Homansign. Hemoroid mungkin sering terjadi pada ibu postnatal karena peningkatan tekanan vena pada saat persalinan, dan kondisi ini akan dapat meningkatkan rasa nyeri pada klien postpartum. Kalau Homansign pernah lihat nggak cara meriksanya? Homansign. Jadi kalau ibu postpartum kita periksa Homansign. Nanti saya share videonya ya, ditagih ya kalau lupa. Cara periksa Homansign. Jadi itu nanti caranya sama sih dengan atlet olahraga, itu kita cek Homansign-nya dengan cara yang sama. Intinya untuk mengetahui apakah ada DVT, deep vein thrombosis. Jadi apakah ada sumbatan pada pembuluh darah vena. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melakukan pemeriksaan edema pada ekstremitas? Di mana, terus nilainya bagaimana menilainya? Edema. Izin menjawab, Bu. Silahkan Mbak Alvinta Ega. Dengan cara tes urin atau urinalisis, tes darah untuk memeriksa fungsi ginjal, hati, dan kadar albumin, pemindaian dengan USG, MRI, serta ekokardiografi. Pemeriksaan edema loh. Edema itu apa? Pembengkakan kan? Pembengkakan di ekstremitas, di kaki. Caranya dengan melakukan palpasi. Menekan jari. Apakah ada apa Mbak Abigail? Paling mudah dilakukan di pratibia dan mata kaki dengan cara menekan jari beberapa detik. Ya, terus penilaiannya? Nilainya gimana? Positif 1 bila? Apabila terjadi cengkung yang tidak lekas pulih kembali, berarti edema positif. Jadi edema positif pada tungkai menandakan adanya preeklamsia. Tandanya positif lebih 1 apabila cengkung 2 mm, positif lebih 2 apabila cengkung 4 mm, positif lebih 3 apabila cengkung 6 mm, positif lebih 4 apabila cengkung 8 mm. Oke, kemudian
jelaskan cara melakukan pemeriksaan lutut dan interpretasinya bagaimana. Ada yang bisa pemeriksaan lutut, refleks di lutut, caranya bagaimana, kemudian atau interpretasinya aja deh. Interpretasinya apa? Ketika kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan refleks hammer, itu nanti refleks itu interpretasinya bagaimana kita menginterpretasikan hasil pemeriksaan. Ada yang bisa? Yang belum menjawab, Mbak Rara, Mbak Diniati, Mbak Dera Farira, Mbak Fionita Syafira, Mbak Wina, Mbak Duwita, Julianti Koram, Mbak Cintami, silahkan. Ayo. Izin menjawab. Silahkan Mbak Rara. Pemeriksaan lutut dengan hammer dengan mengetuk tendon pada lutut bagian depan. Tungkai bawah akan bergerak sedikit ketika tendon ditepuk. Bila refleks lutut negatif, kemungkinan klien kekurangan vitamin B1. Bila refleks lutut berlebih, menunjukkan salah satu tanda preeklamsia. Oke, terima kasih. Kemudian pemeriksaan penunjang apa saja yang dibutuhkan pada pemeriksaan ibu postpartum atau ibu hamil? Pemeriksaan penunjang apa saja yang diperlukan? Jadi pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan selain pemeriksaan fisik. Silahkan Mbak Windarti, Mbak Dera. Jawab. Silahkan. Mbak Fionita. 200 kilo kayak. Mbak Fionita, silahkan. Pemeriksa merupakan bagian dari pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter untuk mendeteksi penyakit tertentu. Pemeriksa ini umumnya dilakukan setelah pemeriksa fisik. Apa saja? Riwayat pemeriksaan. Bantu menjawab. Cintami ya? Satu. Siapa Mbak Cintami? Iya, Bu. Silahkan. Iya, Bu. Langkah-langkahnya yaitu pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, habis 3 itu aku lagi. Darah. Izin membantu, Bu. Ya, silahkan. Izin membantu, Bu. Urin, darah, feses, USG, pap smear, dan kultur getah serviks. Oke, bagus. Kemudian pada pengkajian Ibu sebentar. Saya lihat di sini dulu. Jelaskan bagaimana cara langkah-langkah Leopold. Ada yang bisa? Satu-satu lah. Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, Leopold 4. Satu-satu. Leopold 1 ada yang bisa menjelaskan? Saya. Ya. Silakan. Suaranya belum dibuka, Mbak Gadis. Oke. Apakah sudah terdengar, Ibu? Sudah. Ya, baiklah. Jadi pemeriksaan Leopold itu ada manuver 1, manuver 2, manuver 3, manuver 4. Manuver 1 itu kita periksa apakah di bawah panggul itu sudah terdeteksi, maaf Bu pakai bahasa sendiri ya. Ya, boleh. Ya, sudah terdeteksi kepala atau belum. Kalau misalnya keras berarti itu kepala. Pada manuver kedua itu pemeriksaan yang punggungnya itu ada di sebelah kanan atau kiri. Kalau misal ada kayak sedikit keras-keras berarti itu punggung. Dan kalau manuver 3 itu pemeriksaan
letak tangan dan kakinya itu di sebelah mana. Kalau misal agak lunak sedikit itu berarti ada agak lunak, terus ada kecil-kecil sedikit itu berarti ada kaki dan tangan. Nah, manuver keempat itu pemeriksaan apakah bayinya itu kayak misalnya sungsang atau enggak, terus kepala bayinya sudah masuk ke bawah panggul atau belum. Oke, nilainya 50% ini. Ada yang membantu? Ada yang bantu pemeriksaan Leopard. Leopard satunya tadi belum tepat. Sama Leopard berapa tadi ya? Leopard 2 sudah tepat. Leopard 3 belum tepat. Leopard 4-nya udah agak tepat sedikit. Ayo, ada yang bisa membantu? Leopard? Bu, saya Bu. Ya, Mbak Novita. Leopard 1, dokter menempatkan kedua telapak tangan di bagian atas perut untuk menentukan letak bagian tertinggi di rahim. 2. Laptop pada tahap laptop 2, kemudian diletak tangan dokter akan beraba perlahan, kemudian sisi perut bunda tepat di area sekitar pusar. Itu aja, Bu. Oke, ada yang bantu lagi menjelaskan Leopard 1 sampai 4? Leopard 1 dulu juga nggak apa-apa. Izin membantu Leopard 1 ya, Bu. Jawab, Bu. Ya, Lisa aja, Lisa. Oke, silakan. Sebelumnya, Bu, saya menggunakan, saya bergabung dengan Mbak Disa, nama saya Rina Disa Bekerja. Silakan. Pemeriksaan Leopard yang pertama itu dokter menempatkan kedua telapak tangan di bagian atas perut untuk menentukan letak bagian tertinggi rahim. Kemudian dokter meraba perlahan area ini untuk memeriksa bagian tubuh bayi yang berada di sana. Kepala bayi akan teraba keras, akan bentuknya bundar, sedangkan bokong bayi akan terasa seperti objek besar dengan tekstur lembut pada sekitar 95 derajat, 95% kehamilan. Posisi bokong berada di bagian tertinggi rahim ini. Level 2, pada tahap level 2 kedua telapak tangan dokter akan meraba perlahan kedua sisi perut bunda, tempatnya di area sekitar pusat. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui bayi bunda menghadap ke kanan atau ke kiri. Caranya adalah dengan membedakan letak punggung bayi dan anggota tubuh lain. Punggung bayi akan terasa lebih dan keras, sedangkan bagian tubuh lain akan terasa lebih lembut, tidak beraturan dan dapat bergerak. Level 3, dokter akan meraba bagian bawah perut menggunakan jempol dan jari-jari dari salah satu tangannya saja, dalam kurung tangan kanan atau tangan kiri. Leopard yang keempat, dokter akan meraba bagian bawah perut dengan kedua telapak tangannya. Cara ini dapat membantu dokter mengetahui apakah kepala bayi sudah turun sampai rongga tulang punggung atau jalan lahir atau masih di area perut. Bila sudah masuk penuh sampai rongga panggul, seharusnya kepala bayi akan sulit atau tidak lagi bisa diraba. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir untuk bab ini adalah apa saja yang perlu diperhatikan ketika edukasi menyusui? Apa yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan edukasi menyusui? Apa saja yang perlu dijelaskan? Siapa menjawab? Ya, Mbak Khairunisa, silahkan. Khairunisa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan selama menyusui adalah nutrisi ibu, terus istirahat, terus obat-obatan, lalu ibu bekerja, terus penyapihan, klinik laktasi, sama kelompok pendukung ASI. Oke, kalau edukasi ketika menyusui yang diperhatikan apa saja? Ya misalnya ini ada ibu baru melahirkan, yang diedukasi apa saja? Posisi Saya, dan Bu. Oh, silakan.
Yang pertama, inisiasi menyusui, Bu. Menyusui dini, terus posisi menyusui yang tepat. Iya. Yang kedua, ketahui masalah yang mungkin muncul. Yang ketiga, si kecil muncul menyusui 10-15 menit. Saat ibu sakit, tepat dapat menyusui. Yang kelima, tidak boleh sembarangan konsumsi obat. Dan yang berikutnya, menyusui membuat ibu bahagia. Saja, Bu. Oke. Lanjut ke materi ketiga. Apa yang dimaksud neonatus? Ada yang tahu yang dimaksud neonatus itu apa? Izin. Silakan. Izin menjawab, Bu. Izin Ya. menjawab. Ya. Hilang suaranya. Ada yang bisa bantu? Apa yang dimaksud neonatus? Saya, Bu. Silakan. Neonatus adalah ketika bayi berumur 0 lahir sampai umur 28. Oke, tanda-tanda vital neonatus normalnya berapa? Mbak Fionita udah jawab? Mbak Herlina tuh suaranya berdenging-berdenging. Mbak Diniati udah jawab belum ya? Sama Mbak Dera Farira. Saya, Bu. Mbak Herlina, silahkan tanda-tanda vital normal neonatus. Tanda-tanda vital normal untuk bayi usia 0 sampai 12 bulan, bayi usia kurang dari neonatus bukan 12 bulan, 28 hari. Oh, 28 hari, Bu. Ya, oke. Ya, 100 sampai 205 detak per menit saat bangun, 90 sampai 160 detak per menit saat tidur. Bayi usia 1 sampai 12 bulan, 100 sampai 190 detak per menit saat bangun, 90 sampai 160 detak per menit saat tidur. Oke, yang lain ada yang bisa bantu? Tanda-tanda vital neonatus. Neonatus itu usia 0 sampai 28 hari. Suhunya, nadinya, respirasinya berapa? 28 sampai 28 hari. Oke, lanjut ya. Pembagian berat bayi berat lahir, ada yang tahu? Pembagian bayi berat lahir. Berat lahir bayi. Ada yang tahu? Bisa menjawab, Bu? Ya, silahkan. Saya, Bu. Silahkan. Normal bayi saat lahir keturunan Asia lahir dengan berat badan antara 2,9 sampai 3,6 kilo. Jika jabaran lebih detail, rata-rata berat badan bayi laki-laki pada lahir usia kehamilan 37 sampai 41 minggu antara 3,6 kilo, sedangkan berat bayi perempuan sekitar antara 2,9 kilo hingga 3,4 kilo. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada yang bisa jawab tanda-tanda vital neonatus berapa? Mbak Nadila? Bisa? Tanda-tanda vital neonatus? Atau Mbak Garnis? Tanda-tanda vital. Jadi kalau tadi dewasa, RR-nya berapa? Nadinya berapa? Kalau neonatus berapa? Mbak Cintami? Mbak Wina, Aprilia? Tanda-tanda vital normal. Oke, Mbak Dwita. Mbak Dwita, silahkan. Detak jantung pada bayi baru lahir sampai usia 1 bulan 85 sampai 190 kali per menit saat bangun. Detak jantung pada bayi 1 bulan 1 sampai 1 tahun 90 sampai 180 kali per menit saat bangun. Frekuensi nafas
30 sampai 60 kali per menit, suhu tubuh 37 derajat Celcius. Oke, jadi jawabannya masih udah benar sih, tapi belum tepat karena saya mintanya neonatus ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan refleks-refleks pada neonatus. Pemeriksaan refleks pada neonatus apa saja? Silahkan. Mbak Dera, Dera Farira, Mbak Diniati, Mbak Wina. Neonatus. Silahkan. Siapa yang mau jawab? Mbak Salis, Mbak Alvinta. Ya, bayi baru lahir, Pak. Ya, Mbak Cintami, silahkan. Refleks. Yang pertama routing refleks. Yaitu gerakan secara tiba-tiba yang terjadi ketika ibu menyentuh kulit di sekitar pipi dan pinggir mulut bayi. Terus yang kedua, refleks mengisap atau sucking refleks. Ini merupakan jenis refleks yang terjadi setelah routing refleks karena membantu bayi mengisap puting atau dot untuk mendapatkan ASI maupun susu. Yang ketiga, refleks Moro atau bisa juga disebut sebagai refleks kejut. Kondisi ini terjadi saat bayi terkejut karena suara atau gerakan yang tiba-tiba juga cukup keras. Yang keempat, asymmetric tonic neck reflex. Itu ketika kepala bayi menengok ke satu sisi, ia akan memanjangkan lengan di sisi yang sama. Sebaliknya, lengan pada sisi yang berlawanan akan ditekuk. Dan yang kelima, refleks menggenggam atau palmar grasp reflex. Yaitu tangan bayi akan tetap bertutup selama bulan pertama. Biasa juga disebut sebagai grasp reflex. Bayi akan menutup jari-jarinya seperti gerakan menggenggam. Dan yang keenam, refleks Babinski. Refleks Babinski merupakan salah satu jenis gerakan yang normal pada bayi. Hal ini terjadi ketika telapak kaki disentuh dengan tekanan yang cukup kuat. Yang ketujuh, stepping reflex. Refleks ini juga dikenal sebagai istilah walking atau dance reflex. Hal ini karena bayi terlihat seperti melangkah atau menari ketika ia diposisikan dalam posisi tegak dengan kaki yang menyentuh tanah. Itu saja, Bu. Oke, selanjutnya jelaskan cara menilai Apgar score. Ada yang mau menjelaskan Apgar score? Mbak Julianti Kora. Bisa? Mbak Dera Farira. Saya, Bu. Oke, silahkan. Tes Apgar score atau penilaian Apgar merupakan salah satu pemeriksaan fisik bayi untuk dilakukan pada menit pertama atau kelima setelah bayi lahir. Sekian. Itu aja. Caranya bagaimana? Yang dinilai apa saja? Boleh menambahkan, Bu? Boleh, silahkan. Yang dinilai apa saja? Mbak Nadila. Warna kulit, Bu. Nilai 0 jika seluruh badan biru atau pus. Nilai 1 warna kulit tubuh normal, merah muda tetapi tangan dan kaki kebiruan. Nilai 2 warna kulit tubuh, tangan dan kaki normal merah muda, tidak ada sianosis. Denyut jantung, nilai 0 tidak ada. Nilai 1 kurang dari 100 kali atau menit. Nilai kedua lebih dari 100 kali atau menit. Respon refleks. Nilai 0 tidak ada respon terhadap stimulasi. Nilai 1 meringis atau menangis, lemah ketika distimulasi. Nilai kedua meringis atau bersin atau batuk saat stimulasi saluran nafas. Tonus otot yang nilai 0 lemah atau tidak ada. Nilai 1 sedikit gerakan. Nilai 2 bergerak aktif. Untuk pernafasan 0 tidak ada. Nilai 1 lemah atau tidak teratur. Nilai kedua menangis kuat, pernafasan baik, dan teratur. Pada pengkajian neonatus, pada persalinan atau intranatal yang kita kaji apa? Misalnya nih bayi baru lahir ya. Kita kaji tadi intranatalnya bagaimana? Apa saja yang dikaji? Ada 4.
Pengkajian saat intranatal. Dan pengkajian ada prenatal. ANC-nya bagaimana? Di mana, berapa kali, HPHT-nya kapan, kenaikan kehamilan, kemudian ada pengkajian intranatal atau saat persalinan, apa saja yang dikaji? Saya, Bu. Silahkan. Persalinan intranatal yang dikaji itu ada 4. Yang pertama, awal persalinan. Yang kedua, lama persalinan. Yang ketiga, komplikasi persalinan. Dan yang terakhir, terapi yang diberikan. Oke, itu diterangkan awal persalinannya maksudnya apa, kala duanya lama atau tidak, lama persalinannya, kala duanya lama atau normal atau tidak, komplikasinya apa saja, misalnya apa, terapinya misalnya apa, itu ya. Kemudian intinya kalau disuruh menjelaskan itu, jelaskan sebanyak-banyaknya yang diketahui. Jadi jangan sedikit, tapi sebanyak-banyaknya. Kemudian pada pemeriksaan kulit, pada bayi baru lahir yang diperiksa apa saja? Pemeriksaan kulit pada bayi baru lahir. Pada neonatus, apa saja yang diperiksa? Pemeriksaan kulit pada neonatus yang diperiksa apa saja? Warna, Bu. Oke. Warnanya pink, pucat, atau jaundice. Yang kedua, sianosis pada kuku, sirkumoral, periorbital, dan seluruh tubuh. Yang ketiga, kemerahan atau ras. Yang keempat, tanda lahir. Oke, kemudian yang terakhir, untuk menjaga kehangatan bayi baru lahir, apa saja yang harus dipersiapkan? Ini mau nerima bayi baru lahir nih, yang dipersiapkan apa supaya bayi tadi tidak kedinginan? Saya tentu menjawab, Bu. Oke, silakan. Alvinta. Oke. Caranya itu memandikan bayi setelah 6 jam dimandikan dengan air hangat. 2, bayi harus tetap berpakaian dan diselimuti setiap saat, memakai pakaian kering dan lembut, ganti popok dan baju jika basah. Jangan tidurkan bayi di tempat dingin atau banyak angin. Jaga bayi tetap hangat dengan menggunakan topi, kaos kaki, kaos tangan, dan pakaian yang hangat pada saat tidak dalam dekapan. Jika berat bayi kurang dari 2.500 gram, lakukan perawatan metode kanguru. Jika bayi di dada ibu, bapak, anggota keluarga lain, kulit bayi menempel kulit ibu, bapak, anggota keluarga lain. Bidan, perawat, dokter menjelaskan cara perawatan metode kanguru. Oke, terima kasih. Itu saja, Bu. Oke. Ada yang bisa menjelaskan nih pertanyaan terakhir ya. Cara kehilangan suhu pada neonatus itu ada 4 apa saja? Cara kehilangan panas pada neonatus ada 4 apa saja? Radiasi, terus ada 4. Evaporasi atau menguap, konduksi atau merambat, konveksi atau mengalir. Konveksi atau mengalir. Oke, jadi 4 itu harus diperhatikan ya. Sebelum menerima bayi kita tahu. Kemudian ke materi terakhir, prinsip dasar kebutuhan manusia dan oksigenasi. Apa yang dimaksud manusia sebagai makhluk holistik? Apa yang dimaksud manusia sebagai makhluk holistik? Manusia disebut makhluk holistik karena manusia terdiri dari dimensi fisik, sosial, emosional, intelektual, dan spiritual yang menjadi satu kesatuan utuh. Di mana bila salah satu dimensi terganggu, maka akan berpengaruh kepada dimensi yang lain. Oke, betul sekali. Kemudian apa ciri kebutuhan dasar manusia? Izin menjawab, Bu. Silakan. Ciri kebutuhan dasar manusia
Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama. Akan tetapi karena budaya, maka kebutuhan tersebut menjadi berbeda. Kedua, dalam memenuhi kebutuhan, manusia menyesuaikan diri dengan prioritas. Lalu jika gagal memenuhi kebutuhannya, manusia akan berpikir lebih keras dan bergerak untuk berusaha mendapatkannya. Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Izin menjawab, Bu. Saya, Bu. Silakan Mbak Alvinta Ega. Alvinta Ega Kirana. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yaitu 1. Penyakit, 2. Hubungan keluarga atau genetik, 3. Konsep diri, 4. Tahap perkembangan. Penyakit itu perubahan pemenuhan kebutuhan baik secara fisiologis maupun psikologis karena beberapa fungsi organ terganggu. Hubungan keluarga itu adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga. Konsep diri yaitu konsep diri yang positif akan memberikan makna keutuhan bagi seseorang. Kalau tahap perkembangan itu sejalan dengan meningkatnya umur. Oke. Apa yang dimaksud homeostasis? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Saya Garnis. Ya, silahkan. Siapa tadi? Garnis, Bu. Garnis, silahkan. Ya. Homeostasis adalah kemampuan untuk tubuh mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai kondisi yang ada di dalamnya. Oke, apa yang dimaksud satunya homeostasis? Hemodinamik, yang dimaksud apa hemodinamik? Pertukaran energi terus-menerus antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Oke, apa yang dimaksud homeostasis fisiologis dan psikologis? Yang fisiologis dulu. Ya, silahkan. Siapa yang mau menjawab? Homeostasis. Saya, Bu, izin menjawab. Ya, Mbak Nadila. Izin membantu, Bu. Homeostasis fisiologis adalah kemampuan mempertahankan keseimbangan fisik terjadi melalui 4 cara sebagai berikut. 1. Pengaturan diri terjadi otomatis pada orang sehat. 2. Kompensasi, tubuh bereaksi terhadap ketidaknormalan. 3. Umpan balik negatif, penyimpangan keadaan normal, melakukan mekanisme umpan balik negatif untuk menyeimbangkan penyimpangan yang terjadi. Yang keempat, umpan balik positif untuk mengkoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Yang kedua, homeostasis psikologis, kemampuan mempertahankan keseimbangan psikologis. Homeostasis psikologis berfokus kepada keseimbangan emosional dan kesejahteraan mental. Proses ini dapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain serta dipengaruhi oleh norma dan kultur masyarakat. Oke, apa yang dimaksud hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow? Izin menjawab, Bu. Ya, Abigail, silahkan. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow untuk memahami kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan perawatan. Jadi hierarki kebutuhan manusia mengatur kebutuhan dasar dalam 5 tingkat prioritas. Apa saja? Ada 5, yaitu pertama kebutuhan fisiologis atau physiology needs, prioritas tertinggi dalam hierarki Maslow. Ya, ini manusia memiliki 8 macam kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan akan oksigen dan pertukaran gas, kebutuhan cairan dan elektrolit, kebutuhan nutrisi, kebutuhan eliminasi urin dan fekal, kebutuhan istirahat dan tidur, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan temperatur, serta kebutuhan seksual. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan rasa aman, yaitu keselamatan dan rasa aman baik fisiologi maupun psikologi, sehingga kebutuhan perlindungan diri dari udara dingin, panas, kecelakaan, dan infeksi, bebas dari rasa takut dan cemas, serta bebas dari ancaman keselamatan dan psikologi pada pengalaman yang baru atau tidak dikenal. Yang ketiga, kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki, yaitu memberi dan menerima kasih sayang, perasaan dimiliki dan hubungan yang berarti dengan orang lain, kehangatan, persahabatan, serta mendapat tempat atau diakui dalam keluarga, kelompok, dan lingkungan sosialnya. Yang keempat, kebutuhan harga diri, yaitu perasaan tidak tergantung pada orang lain, kompeten, serta penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain.
Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kemampuan untuk dapat mengenal diri dengan baik atau mengenal dan memahami potensi diri. Belajar memenuhi kebutuhan sendiri, tidak emosional, mempunyai dedikasi yang tinggi, kreatif, serta mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan sebagainya. Terima kasih, Bu. Oke, untuk memenuhi kebutuhan yang ketiga, kebutuhan rasa cinta, memiliki, dimiliki, bagaimana bidan mempraktikkan ke pasien? Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan rasa cinta, rasa memiliki, dimiliki, pada pasien, misalnya pasien persalinan atau pasien hamil, ini bidan apa yang dilakukan? Mbak Eska, silakan. Ada yang, kalau yang pertama kan kita bisa diet, menanyakan makanannya bagaimana, apa yang dibutuhkan. Untuk yang pertama, fisiologis. Kalau yang kedua, kita menjaga keamanannya supaya pasien tidak jatuh, supaya pasien tidak aman, tidak ada gas, tidak ada kebakaran, safety dan security. Nah, yang ketiga ini, love, rasa cinta, memiliki, dimiliki. Ada yang bisa jawab? Atau yang keempat, kebutuhan harga diri? Atau yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri? Apa yang dilakukan bidan untuk memenuhi tiga kebutuhan ini? Ada yang bisa salah satu lah, kebutuhan yang nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Tadi sudah bisa menyebutkan, kebutuhan nomor 4 ini apa, nomor 3 ini apa? Mbak Garnis, coba Mbak Garnis. Untuk memenuhi kebutuhan memiliki, dimiliki, rasa cinta, apa yang dilakukan bidan pada ibu melahirkan? Menurut pendapat saya, Bu, kebutuhan rasa cinta terhadap bidan sama klien atau pasien itu ketika kita rasa cinta kita terhadap bayinya, kita urus, terus kita berikan pengasuhan, kita kasih informasi juga kepada ibunya bagaimana caranya mengasuhi bayi dengan benar, menyusui dengan rasa cinta. Dan kalau rasa memiliki itu ketika kita tuh ikut andil dalam proses tersebut, proses persalinan tersebut, ikut memiliki bahwa ini bayi seumpama menjadi anak kita itu, kita harus melakukannya. Mohon maaf, Bu, kita harus seperti kayak mengasihi dengan baik dan benar. Kalau merasa dimiliki itu, kalau kebutuhan rasa dimiliki itu seperti kayak sama seperti rasa memiliki, kita tuh harus perhatian, harus kayak ini seumpama anak kita harus memberikan rasa kepada ibunya tuh begini cara merawatnya dengan penuh rasa cinta, rasa kasih gitu, Bu. Oke, jadi kan kita sebagai bidan tidak hanya kita harus mencintai sama pasien, mencintai, menyayangi, kemudian juga memperhatikan pasien ini memiliki suami, memiliki keluarga. Kita memfasilitasi supaya dia bertemu dengan orang-orang yang dicintainya, bisa dekat. Terus kita dalam berkomunikasi tentu harus penuh cinta, tidak boleh membentak, tidak boleh galak, seperti itu. Jadi memenuhi kebutuhan emosional dicintai dan mencintai. Kemudian yang selanjutnya Mbak Nadila, untuk